Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ahmad Helmi selaku penguji saya, dan juga yang terhormat Bapak Zulkifli selaku coach saya yang sudah menuntun saya selama ini, dan juga yang terhormat mentor saya dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, yaitu Ibu Christine Joensu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Thomas Imbiri dari Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, peserta pelatihan dasar Angkatan 20 tahun 2021, untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul belum adanya website untuk penyebaran informasi secara online. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil isu atau judul rancangan tulis saya adalah yang pertama, itu latar belakang. Yang poin pertama adalah penerapan nilai-nilai aneka, WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Poin yang kedua, tantangan global dan era revolusi yang menuntut ASN harus dapat memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, adanya peningkatan kebutuhan akan informasi. Adapun visi KPU Kabupaten Asmat, yang pertama adalah menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Adapun juga misi KPU Kabupaten Asmat, yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pemilu. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun struktur organisasi kami, ada ketua KPU kami dan juga 3 anggota yang masing-masing membidangi divisi masing-masing. Dibawahi sekretaris kami dan juga dibawahi oleh 4 kepala subbagian dan staf masing-masing. Identifikasi isu. Yang pertama, kapasitas SDM yang tidak sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian. Yang kedua, belum adanya website untuk menyebarkan informasi secara online. Yang ketiga, kurangnya media informasi tentang kepemiluan. Yang keempat, kurangnya kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi. Dalam penetapan isu, saya menggunakan teknik analisis USG dengan isu pertama, kapasitas SDM yang tidak sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian dengan urgensi 3, seriousness 3, dan growth 4. Isu yang kedua, belum adanya website untuk penyebaran informasi secara online dengan urgensi 4, seriousness 5, growth 5. Yang ketiga, kurangnya media informasi tentang kepemiluan dengan urgensi 3, seriousness 4, dan growth 4. Isu yang keempat, kurangnya kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi dengan urgensi 3, seriousness 4, dan growth 3. Dalam
penetapan isu tersebut menggunakan teknik analisis USG ini, saya mendapatkan isu prioritas, yaitu belum adanya website untuk penyebaran informasi secara online. Dalam pemecahan isu, saya menggunakan teknik fishbone dengan metode adalah prosedur yang lama atau memakan waktu yang lama, money, mesin, teknologi berupa penyediaan jaringan internet yang masih terbatas dan kurang memadai, materials, keterbatasan atau minimnya fasilitas penunjang berupa kabel optik, wifi, modem, dan alat pendukung lainnya, manpower, kurangnya tenaga IT untuk mengelola dan mengoperasikan website. Analisis gap dengan isu prioritas belum adanya website untuk penyebaran informasi secara online. Kondisi saat ini, jaringan yang kurang memadai, yang kedua kurangnya tenaga IT, yang ketiga fasilitas internet yang kurang memadai, 4. Akses komunikasi dan telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah di Papua termasuk di Kabupaten Asmat. Dampak yang pertama, informasi tidak tersebar secara cepat. Informasi yang kedua, informasi tidak dapat diakses secara online di semua tempat. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan secara online akan terhambat. Kondisi yang diharapkan, jaringan dan kelengkapan fasilitas internet yang memadai dapat memudahkan pembuatan website untuk kebutuhan penyebaran informasi yang lebih baik. Solusinya adalah keberadaan jaringan dan kelengkapan fasilitas internet yang menjangkau di seluruh wilayah Papua termasuk di Kabupaten Asmat bisa membantu mendorong berkembangnya teknologi dan memudahkan pembuatan website untuk fasilitas penyebaran informasi yang lebih baik. Adapun kegiatan, tahapan dan output kegiatan, yang pertama adalah kegiatan pertama melaksanakan kajian literatur terkait keberadaan jaringan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan literatur dengan mentor terkait pengembangan dan pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Tahapan yang kedua mengelola referensi terkait. Output atau hasil kegiatan, notulen hasil diskusi dengan mentor berupa foto atau screenshot. Yang kedua hasil oral referensi. Kegiatan yang kedua melaksanakan pembahasan dengan mentor. Dengan tahapan kegiatan melaksanakan diskusi dengan mentor dan pihak terkait. Tahapan kegiatan yang kedua menerima masukan dari mentor terkait pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Outputnya notulen diskusi dengan mentor. Output yang kedua resume dari mentor terkait pembuatan website. Yang ketiga melaksanakan penyusunan rancangan pembuatan media website untuk penyebaran informasi secara online. Dengan tahapan kegiatan merumuskan tujuan pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Yang kedua, menyusun rancangan pembuatan website. Dengan output yang pertama, rumusan tujuan pembuatan website. Yang kedua, susunan atau draft rancangan pembuatan website. Yang keempat, menyusun instrumen uji kelayakan. Dengan tahapan kegiatan, merumuskan indikator yang ingin diamati pada proses uji kelayakan. Yang kedua, tahapan kedua, melaksanakan pembahasan dan meminta masukan kepada ahli media terkait instrumen uji kelayakan. Dan outputnya, rumusan indikator untuk uji kelayakan. Yang kedua, notulen pembahasan dan resume masukan dari ahli media. Kegiatan yang kelima, penyusun perancangan awal pengembangan dan pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, membahas prototipe pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online yang sudah dirancang oleh mentor dan ahli media. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, membuat rancangan atau prototipe pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan revisi prototipe pembuatan website
untuk penyebaran informasi secara online. Yang keempat, melaksanakan pembahasan dan meminta masukan kepada ahli media. Dengan output yang pertama adalah notulen diskusi, yang kedua prototipe pembuatan media website, yang ketiga pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online yang siap diuji kelayakannya, yang keempat, output keempat, notulen pembahasan dan masukan dari ahli media. Yang keenam, melaksanakan uji coba kelayakan terhadap pembuatan website. Tahapan kegiatan, melaksanakan uji coba pembuatan website. Tahapan kegiatan kedua, merevisi pembuatan website untuk penyebaran informasi. Outputnya hasil uji coba. Yang kedua, hasil revisi. Kegiatan ketujuh, menganalisis hasil uji coba dan menetapkan standar baku sesuai aturan dalam pembuatan website. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama, menganalisis dan data pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Hasil validasi ahli dan uji coba lapangan. Outputnya hasil analisis. Kedelapan, menyempurnakan dan menerapkan website untuk penyebaran informasi secara online kepada mentor dan ahli media. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama menyempurnakan pembuatan website, dan tahapan kedua menerapkan website untuk penyebaran informasi secara online yang sudah siap digunakan di KPU Kabupaten Asmat. Dengan outputnya draft final pembuatan website. Yang kedua, dokumentasi hasil pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online. Kegiatan yang ke-9, monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan website. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan monitoring terhadap pembuatan website. Tahapan kegiatan yang kedua melakukan evaluasi terhadap pembuatan website. Dengan output yang pertama hasil monitoring dan hasil output kedua hasil evaluasi. Keterkaitan dengan mata pelatihan. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat selalu menuntut staf atau pegawai untuk selalu memberikan yang terbaik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Salah satunya dengan pembuatan website untuk penyebaran informasi yang lebih baik kepada masyarakat maupun instansi, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, nasionalisme. Dalam tahapan kegiatan menjalankan solusi, penulis banyak melakukan kegiatan diskusi, musyawarah, dan mufakat sebelum dalam mengambil keputusan. Etika publik. Dalam melaksanakan kegiatan, penulis selalu menjaga sikap sopan santun dalam berkomunikasi yang baik dengan coach, mentor, dan pimpinan ketika membutuhkan masukan serta arahan dalam pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online di KPU Kabupaten Asmat. Komitmen mutu. Pelaksanaan kegiatan pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online selalu berorientasi pada mutu. Penggunaan yang mudah dipahami, simpel, dan inovatif sehingga hasil pembuatan website tersebut bernilai mutu yang baik. Yang kelima, anti korupsi. Pelaksanaan pembuatan website untuk penyebaran informasi secara online di KPU Kabupaten Asmat akan dilakukan dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dengan semua prosesnya. Identifikasi dampak pemecahan isu. Yang pertama, individu, yaitu optimalnya ketersediaan informasi yang bisa didapatkan melalui online dan bisa diakses di mana saja. Untuk unit kerja, yaitu mendukung pelayanan informasi yang dilakukan KPU Kabupaten Asmat akan menjadi mudah, efektif, dan efisien, sehingga penyampaian informasi mengenai kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diakses di mana saja. Yang ketiga, organisasi. Kegiatan ini mendukung tercapainya visi dan misi untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, sehingga meningkatkan kualitas kinerja dalam penyelenggaraan pemilu. Jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, tanggal 12-13 melaksanakan kajian. Tanggal 14-18 Oktober melaksanakan pembahasan dengan mentor. Tanggal 19-21 Oktober melaksanakan penyusunan rancangan. Tanggal 22-27 Oktober menyusun instrumen uji kelayakan. Tanggal 28-4 November menyusun perancangan awal pengembangan dan pembuatan website. Tanggal 5-11 November melaksanakan uji coba kelayakan terhadap pembuatan website.
tanggal 12 sampai 15 November, menganalisis hasil uji coba dan menetapkan standar baku sesuai aturan dalam pembuatan website. Tanggal 16 sampai 19 November, menyempurnakan dan menerapkan website untuk penyebaran informasi secara online kepada mentor dan ahli media. Tanggal 22 sampai 23 yaitu monitoring dan evaluasi. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kegiatan yang pertama yaitu kendalanya waktu, antisipasinya manajemen waktu sebaik dan seefisien mungkin. Kegiatan kedua, kendalanya waktu, antisipasinya manajemen waktu sebaik mungkin ketika berdiskusi dengan mentor. Kegiatan yang ketiga, kendalanya waktu, minimnya pengetahuan tentang pembuatan website, antisipasinya manajemen waktu dan memperbanyak referensi tentang website. Kegiatan yang keempat, waktu, antisipasi, manajemen waktu. Kegiatan yang kelima, waktu, kendalanya waktu, antisipasi, manajemen waktu. Kegiatan keenam, kendala waktu, antisipasi, manajemen waktu. Kegiatan yang ketujuh, waktu dan tidak ada materi. Antisipasinya manajemen waktu, berkoordinasi dengan mentor dan memperbanyak materi. Kegiatan ke-8, kendala waktu, antisipasi, manajemen waktu. Kegiatan ke-9, waktu yang terbatas. Antisipasinya manajemen waktu dan berkoordinasi kembali dengan mentor dan ahli media. Penutup, yang pertama, penyusunan rancangan aktualisasi ini dilaksanakan untuk mengatasi isu aktual di organisasi, yaitu belum adanya website untuk penyebaran informasi secara online. Yang kedua, rancangan aktualisasi ini diharapkan menjadi awal dari pelayanan yang optimal, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi suatu inovasi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.